Oke, sekarang kita langsung akan ambil satu nomor. Kita akan kocok fishball untuk kandidat wanita. Alright. Iya dong ya. Siap-siap ya. Apa sih? Gua belum ngocok, lo pada ribut. Diam dulu, stop. Bisa hargain gua nggak? Ini ribut kenapa? Dia masa mau pindah di tempat saya sih? Gak mau. Ini bukan yang dapet. Apa? Harusnya lo di mana tadi? Di sini, ini tempat gua. Ih, gua duluan apaan sih? Ini nomor gua jalan. Ya. Gini. Kenapa lo pengen banget duduk di 11? Ini nomor keberuntungan gua, Mas Uya, nomor 11. Level. Kan tergantung pendaftaran dan kita juga kan emang random nomornya. Gak bisa lo, emang lo anak. Mas Uya, nomor anak pejabat 11. lo. Mas Uya, banget lo anak siapa sih? Ih, bacot lu, berisik. Oh, udah diem deh. Tinggal duduk aja, ribet banget sih. Tempat gua. Lu belum tahu ya bapak gua siapa? Peduli amat lo siapa? Udah, slow. Ih, gua gak mau apaan sih? Udah duduk diem apa? Jadi kayak gini sih. Gua gak mau, orang gua duluan yang di sini. Iya, apaan sih? Gua gak mau, lu aja udah diem situ. Duduk ini, diam. Gak usah. Gua gak mau, kenapa sih? Lo kok jadi nyenggol gua? Lu awas, bisa gua kan? Gua gak mau, gua duluan yang di sini. Udah. Ya udah gini. Supaya adil, gua yang pindahin biar adil. 11 kau pindah ke nomor 1. Lu sih, pindah lu sana. Enggak. Lo geser. Hai, jangan pede. Lo geser. Kamu di sini Mas Uya. Ya udah, lo pindah ke 24. Naik. Pindah tuh ujung. Naik 24. Lo kan enak lebih di bawah. Udah pindah lu. Ayo turun. Turun yuk. Ayo turun. Udah mau turun. Aku jadi cewek. Turun lu. Apa sih masalahnya? Mas Uya kan gua doang yang di sini. Mas Uya juga gimana sih? Gini. Daripada mereka ribut kan adil. Mereka nggak ada di 11, ada di 12. Tadi katanya random. Terus kenapa gue yang dipindahin yang lain aja? Kan saya yang punya acara. Aduh, udah lu turun aja ribet. Iya, gimana sih? Katanya saya cewek kesayangan Mas Uya. Gini. Kapan gue bilang lu cewek kesayangan gue? Kemarin mau. Ih, pede banget. kemarin malam saya bilang di sini, semua peserta di sini cewek-cewek, cowok-cowok semua kesayangan saya, bukan lu doang. Enggak, ih jijik banget. Turun. Terus jangan nebar fitnah di sini. Gara-gara lo nih. Enggak usah sentuh gua Ya, lu. mentang-mentang lu baru putus di sini, udah turun. Dah, jangan ribut lagi ya. Sorry. Lo jadi akhirnya menunggu lama ya kan. Tapi kan lo di depan TV jadi kelamaan lah. Biar lo kan belum kawin sekarang ya kan. Oke, ya udah. Nih, gua kocok ya. Gua cewek-cewek. Nih. Tenang, semua adil. Cewek nomor 11. Weh, Kan itu Mas Uya. Nomor keberuntungan gua. Itu nomor keberuntungan gua ya. Percaya batu kayak gitu bisa begitu ya? Ini tau gak gara-gara lo? Waduh. Uya. Apaan sih? Apa nih? Kenapa? Aduh. Udah. Ya, udah. Mian, udah, lo duduk situ, cukup. Stop. Oke, cewek-cewek lihat sini, cewek-cewek. Oke. Tanpa alasan yang jelas, oke. Fokus terlebih aja, fokus. Oke, lihat dulu. Oke, tanpa alasan yang jelas, saya itu 1 sampai 3.
Kenapa kalian akan berpindah tempat duduk? Arbi. Oke, fokus ke sini, fokus. Fokus sini, lihat sini. Arbi, ini tolong tenangin, bisa nggak nih? Oke, Mas Uya, sambil mereka fokus ke sini, lihat sini semuanya. Lihat sini semua. Lihat sini, ayo. Ayo lihat sini semuanya. Oke, lihat saya. Oke, tanpa alasan yang jelas, saya hitung 1 sampai 3, kalian akan berpindah tempat duduk secara acak sesuai dengan pikiran bawah sadar kalian, sesuai dengan apa yang saya katakan. Oke, pada saat saya hitung 1 sampai 3 dan mendengar trompet yang sangat keras, kalian akan berpindah secara acak. Kenapa dia ke sana sih? Hah? Jadi mungkin sesuai dengan pikiran bawah sadar dia, Mas Uya. Oh, jadi mencerminkan yang mana tadi, yang ini ya? Yang ini iya, kayaknya pengen dipangku kayaknya. Bener-bener. Udah semua, Bi? Udah, kayaknya nggak ada yang hilang, Mas Uya. Jadi tadi gimana nomor yang udah gua ambil nomor 11 tadi? Coba sadarin dulu, Bi. Sekarang saya hitung 1 sampai 3 semuanya kembali seperti semula sesuai dengan nomor urutan yang kalian pilih dalam pikiran bawah sadar kalian. 1, 2, dan... Nah, ini nomor keberuntungan gua. Itu tempat gua tadi. Apaan sih? Udah. Saya seneng banget. Ini udah pilihan lo sendiri semua, random, gak ada ribut lagi. Tadi nomor berapa gua ambil? 11 ya? 11. Tapi belum tentu. Gua kocok ulang. Udah pasti. Biar adil. Nomor 11. Andi. Udah pasti nomor 11 lagi. Jadi lo jangan senang dulu, Non. Saya ngocok ulang, ya kan? Iya. Gua kocok ya. Saksi ya. Hah? 11 lagi. Mas Uya, udah gua bilang gua seneng banget di nomor keberuntungan gua. Apaan sih, seharusnya gua repot tuh. Lo semua iri lo semua. Ada gua iri kayak. Mas Uya ngocoknya nggak bener, coba ngocok. Gua ngocok. Apaan sih? Yes, aduh, seneng banget. Gak ada rekayasa. Ya kan? Apa sih gua? Ini emang hari keberuntungan dia. Udah turun. Udah turun, lu ngapain duduk lagi? Gua sampai yang Mas Uya, makasih. Kata lo. Tisha, gadis manis berzodiak Gemini ini ingin mencari pasangan yang memiliki zodiak Libra. Apakah Tisha akan mendapatkan pujaan hatinya di garis tangan malam ini? Mas Uya, oh my God, ini nomor keberuntungan. Namanya siapa? Tisha. Siapa? Oke, Tisha ya. Oke, Tisha kegiatan sehari-hari apa? Aku kuliah. Kuliah. Oke. Jurusan apa? Jurusan ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi. Oke. Emang ngomongnya masih pelan-pelan gitu ya? Iya, Mas Uya. Oke, iya. Oke, pemalu kali ya? Iya. Oke. Kriteria cowok lo seperti apa? Namanya siapa tadi, Pak? Tisha, oke ya. Tisha, kriteria cowok lo seperti apa? Kriteria cowok aku itu yang charming, yang berduit, sama yang zodiaknya Libra. Zodiaknya Libra, charming, berduit, zodiak Libra. Harus Libra? Iya. Kenapa emang? Karena aku Gemini, jadi menyeimbangkan, seimbang. Oh, oke. Tapi kalau nggak ganteng nggak apa-apa? Ya nggak apa-apa. Ini charming ya? Iya. Oke, kamu bisa geser sana sedikit. Ya. Terus. Nah, ya. Oke. Nah, ada nggak charming, bintangnya Libra, suka sama Tisha, seorang mahasiswi, berdiri? Berduit ya tadi, berduit ya? Widih. Ya, turun. Berduit nih. Mian, emang Libra sama Gemini bener cocok? Dari segi zodiak itu cocok, Mas. Oh, cocok ya? Iya, karena gini, Gemini itu membutuhkan perhatian. Aha. Nah, terus Gemini itu kadang suka diposesifin. Nah, si Libra ini dia tuh posesif. Apa-apa kayak kamu lagi di mana. Terus apalagi Libra ini orangnya loyal, pekerja keras. Jadi cocok banget. Gemini suka justru diposesifin ya? Iya, betul. Kan ada cewek yang justru nggak suka diposesifin, ini justru suka. Suka. Apalagi Libra itu dia tuh pekerja keras dan kayak apa yang diharapkan oleh Gemini itu selalu didapatkan. Dikasih. Iya. Terutama di dalam. Oke. Namanya siapa nih, Mas?
Hah? Kimu. Kimu? Ya. Kimu ya. Kalau kamu? Dewa. Dewa, kamu? Dilan, Mas. Dilan, Mas. Ya. Oke, Dilan. Dilan. Ya, Dilanda Dilan. banjir ya. Oke. Ada 3 cowok, Tisha. Lo pilih 2, 1 lo eliminasi. Kimu gue eliminasi Mas Uya. Lah, kenapa kalau eliminasi? Kenapa? Karena ya dia tampangnya apa ya, kayak itulah. Kata lo Bawa nggak apa-apa rata-rata. nggak ganteng. Sama Kan yang penting banyak duit kan? Enggak, dia dekil Mas Uya. Dekil? Iya. Kayak apa sih? Enggak deh, aku gak Hah? suka. Gak suka? Kimu gimana, Mu? Sorry nih. Nggak bisa gitu dong Mas Uya. Tadi lo bilang gak ganteng. Tadi kan nggak ganteng. Iya, tapi enggak dia juga lah. Aku kan gak suka. Ya. Ya, minimal tuh kaya Mas Uya. Muka-muka dia tuh muka-muka orang. Ya, duit gua banyak, duit gua nggak ada. Udah, lu duduk aja, udah duduk. Aku itu banyak. Lo nggak percaya kalau gua banyak duitnya? Enggak. Ya, Ya udah. lo mau gua buktiin. Oke, apa yang coba gimana bisa buktiin coba? Nih. Man, Lu ngapain manggil pengawal, woi? pengawal. Gue jelas, gua orang kaya. Ngapain? Ini pengawal lo nih. Ngawal. Ada-ada aja. Koper apa nih? Koper rezeki. Lihat. Duit gue nggak ada serinya. Jelas. Duit haram itu ya. Duit haram. Tutup lagi takut gue hilang. Halal. Oke, ini apa nih? Ah, gua nggak percaya Mas Uya. Oke, Nggak sampai oke. kaya Duit lu. gua Oke, Duit oke, oke. Gua orang haram tau. kaya. Oke. Bener-bener ternyata punya duit loh. Bukan kaleng-kaleng loh, Tis. Nggak percaya Mas Uya. Gak percaya. Jadi itu uangnya apa? Itu duit haram. Lo jangan kayak gitu dong. Duit haram. Duit kan? halal, lo jangan kayak gitu. Lo kalau nggak suka sama gue jangan bilang duit gue duit haram. Duit haram. Gua tahu itu duit haram. Jangan so tau lo. Main slot apa? Ya, mentot. Biasanya cowok-cowok kayak gitu. Tampang Duit- lu itu, Duit tampang gue lu. duit halal, jangan so tau Tampang lo. lu itu. nggak Kenapa? memungkinkan Tampang gue punya kenapa? kayak gitu. Pak, yang penting gue duit gue banyak, Iya, duit gue iya, iya. orang kaya, duit gue nggak ada serinya jelas. Gue nggak main slot, gue main Candy Crush. Candy Crush. Ya. Candy Crush iya, iya. gitu. Muka gue emang pas-pasan, tapi duit gue lebih. Oke. Ini- Sama kayak gue berarti ya. Iya, Ya, jelas. ya udah. Nah, Kimu, santai aja, Mu. Ya. Kalau sekarang kita ditolak, jangan putus asa. Pasti nanti orang yang nolak kita biasanya nyesel. Kayak mantan-mantan gue dulu. Ya kan? Balik aja dulu, ya. Lo lihat, Ya. lo bakal nyesel Dah. nolak gue. Ya. Ini pengawal. Tunggu di luar. Dah, balik. Diem lo. Oke, tinggal Dewa sama Dilan nih Tisha ya. Tersisa 2 orang. Mau bahas yang mana dulu nih? Mau Dewa dulu atau mau Dilan dulu? Dewa. Dewa, nih. Oke, silakan Mas Mian. Kamu yakin pilih Dewa? Ya. Dari segi penampilan sih emang tipe Gemini banget ya? Hah? Tipe Gemini banget. Iya. Coba Dewa maju ke depan. Dari segi penampilan oke, tipe Gemini banget. Dari isi hatinya kurang meyakinkan nih sepertinya. Wah, tidak meyakinkan. Tidak meyakinkan. Apa yang Iya. tidak meyakinkan Mian? Seperti ada yang ditutup-tutupin nih Mas Uya. Tutup-tutupin. Jujur dari mana? Itu apa? Ada apa itu? Terus banget siapa sih? Itu bos Timo, gue. ya udah dia kontrol gue kenapa? Gak ada urusan sama gue. Ini dong. Baca. Lah, kayak gitu lah. Asal lu. Sini. Ini bos gue. Lo bisa lepas ya? Woi, Tenang. lepas dulu, lepas. Tenang. Kenapa, Mbak? Apaan sih? Dia mantan aku. Apa? Dia mantan aku. Wah, setipe ya buat rambut-rambutnya ya? Sama nih ideal tipenya. Apaan? Kita balikan. Enggak. Please. Enggak. Di sini tuh gak ada yang lebih baik dari gue. Gak ada yang lebih enak dibanding gue. Ada yang lebih montok dari gue. Lo lihat semuanya. Banyak yang lebih dari lo pade, Iya. banyak. Gak ada. Siapa? Gak Jadi- ada. Gak ada yang lebih enak dari gue. Ah, gitu ya? Dia punya kamu balikan sama aku. Ya Allah, apaan sih? Pergi sih lo. Apaan sih? Gue udah gak mau sama lo. Kenapa? Lebih. Gue udah gak mau ya sama lo berdua.
Nah. Pegangin sini. Itu kenapa itu? Kim tolongin, itu kenapa? Pegangin palanya. Nah, udah pegangin sini aja. Nah, biarin aja. Minta kursi dua. Mas itu kenapa? Saya nggak mau mas, saya nggak mau. Saya nggak mau. Saya nggak mau. Saya nggak mau dihipnotis. Sini Nggak aja. mau, nggak mau. Nggak apa-apa. Nggak mau mas Arbi, nggak mau. Pelan-pelan aja, pelan-pelan. Iya, nggak mau. Pelan-pelan aja. Nggak bisa. Relax. Nggak bisa. Pelan-pelan. Ya udah ya gini tenang. Nggak meninggal. Udah tenang. Tenang dulu. Relax. Tenang. Lemesin badannya, lemesin, relax. Nah, gitu nah. Nah, pertahankan posisi badan kayak gini. Angkat. Duduk. Bodyguard tangkap dong. Weh, bantuin weh. Ya, maaf ya, maaf. Nah, satu lagi. Saya itu 1 sampai 3, nanti pas saya itu 1 sampai 3 buka matanya, tapi pas buka mata akses informasi ataupun kejadian di masa lalu kalian dan ceritakan lebih jujur dari sebelumnya. 1, 2, dan 3. Pertahankan posisi badannya, buka matanya, relax. Oke. Gimana, Bi? Oke, udah masuk. Bisa tanya ya? Ya. Nama kamu siapa? Sisil Mas Uya. Nama kamu? Nama saya Yosi. Oke, kalian berdua benar nih buat kamu Sisil saya tanya. Mantannya Kimu. Iya, benar. Oke, terus kamu? Saya juga mas, mantannya. Mantannya Kimu juga? Ya. Oke. Kalau Yosi kamu, saya tanya sama kamu Yosi. Kapan kamu jadi pacarnya Kimu nih? Tanggal 20 Juli 2023 mas. Kalau Sisil? Kalau saya 21 Juli 2023. Jadi kalian udah putus nih? Mau balikan lagi sama Kimu? Karena masih sayang apa gimana nih? Karena uang lah mas. Iyalah, jelas karena uang, Mas. Wah. Terus kalau kamu? Sisil? Ya kalau dia nggak kaya, siapa yang mau sama dia sih, Mas? Kim aja mukanya kenceng gondok gitu. Terus kalau lo Yosi? Tiap saya berduaan sama dia aja, saya enek banget mas. Saya tahan aja, soalnya royal banget orangnya. Oke, nah selama pacaran sama Kimu, kamu Sisil udah dapat apa aja? Saya dapat apartemen di daerah Sentra Timur Bekasi, Mas. Sentra Timur Bekasi? Iya. Kalau kamu? Saya dikasih rumah walaupun rada jauh sih mas, di daerah Babelan. Tapi ya lumayan lah. Babelan gimana sih? Hah? Oh ada ya? Oke. Terus, tapi gimana nih Mu? Lu cuma dimanfaatin doang nih Mu? Hah? Apa Mas ya? Saya juga udah tahu kalau bukan karena uang, mana mau mereka sama saya. Yang penting saya udah dua. Gitu. Dan lu gak apa-apa dimanfaatin? Gak apa-apa. Iya. Iya. Bodoh amat. Oke, kalau misalnya Kimu tetap gak mau sama kamu? Saya bakal tetap mohon-mohon, Mas, buat dia balik sama saya. Kalau kamu? Saya mau ngelakuin apa aja mas yang dia minta. Terserah deh dia mau kayak gimana aja. Saya Yang penting? pasrah. Yang penting dia balikan sama saya. Oke, sadarin Bi. Wah, ini bener-bener Oke, untuk orang yang saya untung aja. Iya. Saya itu 1 sampai 3 semuanya kembali seperti semula. 1, 2, dan 3. Kimu ini orang kaya bener berarti. Iya, benar. Makanya tadi balik. Apa lagi? Ayo kita Pak, awas dong, Pak. Ayo balik. Please. Iya, awas, Pak. Kita ngomong apa? Kasih. Gak mau. Ayo. Gak mau. Ini bos. Bisa diem nggak? Ngawal, ambil koper saya lagi. Siap. Ambil koper. Siap. Nah, gue udah gak mau sama lo, gue udah bosen sama lo. Gue udah Jangan sama dia. Enggak, gue udah bosen. aja. Bagus kok. Enggak, gue udah bosen sama lo Kenapa sih berdua. kamu nggak balik sama aku? Aku cinta banget sama kamu. Sama aku aja, jangan. Iya. Gue udah gak mau sama lo berdua. Gue udah Please. enggak. Wah gila ya. Jadi cowok kaya tuh enak ya diperbutkan cewek-cewek begini. Tapi lo berdua, Tapi gue udah bosen. cintanya palsu gitu kan. Ayo, Kim. Udah. Lo mau balikan apa nyari jodoh di sini nih, Lo Mak? mau apa sih? Lo mau apa sih? sih? Ini kita bohong. Nih, enggak. Diam lo. Lo tunggu sini dia. Nih. Gue siapin uang segepok. Lo pulang sekarang. Segini doang. Cabut lo sono. Nih, gue siapin buat lo. Cabut lo. Sono lo, balik lo. Balik. Hei. Gue udah gak mau ya. Gue udah gak mau ya sama lo. Lo
Lo tadi nolak gue pahit-pahit. Ternyata. Sekarang lo, kak gue gak mau lagi sama lo. Mas Uya, bisa gak minta dia dipilih lagi? Ya, kan udah lo tolak. Bisa. Bisa kayak gitu loh Mas, dia kan udah dieliminasi ke sini. Ya, nggak bisa dong. Terus kita gimana? Ya udah, lu berdua out aja. Lah, dasar cewek Mana matre. bisa kayak gitu, lo ngapain sama dia? Lo jangan kayak gitu dong. Lagi udah. Pengalaman. Nangis. Kenapa nangis? Awalnya tadi mana, Mas? Di luar lah. Mas, udah suruh dia pulang aja sih, ngapain? Lo ngapain sih? Udah, woi. Lo gak boleh gitu dong, jadi cewek masa matre udah tau jadi punya duit Dosa baru. dong. Emang pikir kita gak punya duit? Lu jadi cowok kasar amat. Gak usah lu sentuh-sentuh gua. Udah eliminasi dia, ngapain nih masih nyuruh dia? Oh ya udah, gua kan maunya dia yang baik duitnya. Lah, terus lo pikir kita gak punya duit? Ah ya udah. Siapa lagi nih? Siapa lagi? Lu siapa? Lu udah Siapa? Gua pacar bisa. Siapa? Tenang, Ngapain ikut cari kayak gini? Tuh. Lu siapa? Saya pacaran bisa Mas. Pacar Tisya? Loh, Tisya pacar lo? Kita udah putus. Loh, gimana sih? Kita belum putus. Nah, Mas Uya, saya mundur aja deh kalau dia punya cowok. Gak mau lah saya. Diam dulu nggak? Punya diri saya di mana? Mulut lu bacot. Oke. Ya, tenang. Ya, taruh. Saya mau balik aja. Buat. Nah, ya. Dek, lo jadi sekarang lo mau mundur? Ya mundur aja lah. Mundur lo? Ya jelas mundur Mas, cewek murah hati gini mana mau. Weh, jaga mulut lu ya. Anjir gua. Jaga mulut lu. Kita udah putus. Belum ada kata putus, Tis. Aku masih cinta sama kamu. Dan aku juga yakin kamu masih cinta kan sama aku. Percuma. Kita saling cinta kalau gak bisa bersatu. Aku yakin kamu tuh masih sayang sama aku. Aku bisa lihat dari mata kamu. Ada bayangan aku di mata kamu. Aku tahu, Mas, dia masih sayang sama aku. Kita udah putus, Mas Uya. Belum ada kata putus, Mas. Ya udah sekarang gini aja deh, Tisya tanya, kamu udah putus sama dia nggak? Udah. Udah putus. Iya kan? Hubungan kita tuh ditentang sama orang tua, Mas Uya. Mama lo nggak restuin apa mama dia? Sama dia. Oh, mama cowok lo justru nggak ngerestuin? Ya. Kenapa? Nama lo siapa sih? Firsa, Mas Uya. Biasanya orang tua cewek yang nggak nyentuhin Juin, ini malah orang tua cowok. Masalahnya apa? Agama atau agama? Bukan sih, Mas, lebih ke status ekonomi sih, Mas. Status ekonomi? Justru romantis yang kaya, Mas. Saya orang miskin. Makanya mamanya nggak setuju. Oke. Harusnya senang dong orang tua lo, orang dapat orang kaya. Iya kan? Oke. Tisya bisa suka sama si Firza ini kenapa? Karena dia itu pintar. Dia orang baik. Dia juga sekarang lagi nyusun skripsi. Oh, kuliah. Ya. Saya nggak peduli sama pekerjaan ibunya. Yuk. Saya sayang sama dia. Ya udah, tinggal dibilangin aja baik-baik sama ibu kamu, Firza. Tapi tadi ini nyari anak orang kaya si Tisya ya? Wah, Mas Uya itu bawa Iya bunga. tadi kan? Hah? Tuh, bawa bunga flower. Ini bunga aku kasih ke kamu sebagai tanda kalau aku masih cinta sama kamu. Dan saya masih lihat kalau masih ada bayangan aku di mata kamu. Saya nggak peduli kata orang apa. Aku yakin, begitupun perasaan kamu masih sayang sama aku. Coba kalau meyakinkan mamaku bahwa kita akan tetap terus bersama. Mian lihat sesuatu sepertinya. Apa? Cinta? Kasih sayang? Ini berhubungan dengan hati. Heart? Iya, betul. Coba lihat bunganya. What's wrong with the flower? Mas Uya, Iya. sepertinya butuh peralatan untuk membuktikan layak atau tidaknya mereka. Tisya, Mian minta Tisya ungkapkan semua perasaan ke dalam bunga ini, fokus dan apa yang Tisya rasakan
alirkan energinya ke dalam bunga ini. Oke? 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Silakan. Gue kalau ngelihat Mian ingin melakukan sesuatu tuh bawaannya jadi deg-degan gitu ya. Ada apa lagi sih gitu. Mian Siapa itu, merasakan Mi? energi yang Unboxing. berbeda. Ya. Dibuka plastik. Oh biar lebih natural ya. Kelihatan. Jangan sampai bunga ini tertutup oleh Plastik. ketidaktulusan. Ya. Oh ketidaktulusan. Jangan sampai ya, pita putih ini tidak melambangkan ketulusan dan tidak seputih seperti pita. Dan warna merah ini warna hati. Oh hati merah warnanya ya? Iya. Mas Uya, Yes, Mian Mia. berharap bunga ini tetap berwarna merah. Oh iya, kalau merah berarti cinta mereka tulus abadi selamanya ya? Iya betul. Dan juga kalau bisa bunga ini terus berkembang, Berkembang. abadi. Abadi. Itu tandanya mereka tulus. Selanjutnya, di sini ada air suci. Holy water. Ya, untuk menentukan apakah cinta mereka sesuci air ini. Oh. Yang sudah dimantrai biasa. Tangannya Mian jadi hitam. Oke. Lisha siap ya? Kamu harus bisa menerima keadaannya. Apakah kamu pantas? Ah, lo. Oh. Ini apa sih? Smoke in the flower. Coba lagi, Mi. Muncul asap yang memang asap hitam berubah menjadi merah, lalu berubah warna kembali Menjadi dan hitam lagi. akhirnya bukan masih. Gak aneh loh, ini tadi bunga normal gue lihat. Duh, pakai mata kepala gue sendiri. Meleleh. Coba deh, kalau ada kamera lihat deh. Jadi hitam. Coba. Hitam Kasih lihat, putar-putar. dan kasih. rapuh. Putar situ, Mi. Lihat, kasih lihat biar kamera. Tuh. Wah. Ini aneh nih, bener-bener sungguh aneh aja ada. Artinya apa, Mian? Sangat disayangkan. Bunga yang seharusnya tumbuh, berkembang, tetap warna yang sama, tapi harus menghitam dan keluar asap. Tandanya cinta mereka terlihat indah, tapi seperti bunga ini, rapuh, hancur, bahkan merasakan sakit yang luar biasa. Cinta kita abadi, Mas. Dan nggak ada yang bisa keluarin kita berdua. Mulut bisa berkata seperti itu, tapi hati nggak bisa berbohong. Wah, benar. Walaupun buta mata, tapi tidak mungkin buta hati kan? Iya, betul. Firza, gimana Tisha? Ini coba kamu jujur, apa sebetulnya yang tersembunyi di dalam hubungan kalian? Kita yang berjodoh, Mas. Hah? Saya yakin cinta kita akan terus bersama. Dan saya juga yakin mamanya suatu saat akan restuin kita berdua. Mama udah curiga ya? Kamu pasti nyamperin Non Tisha. Emang ngapain Mama udah di sini? bilang berkali-kali nggak usah nemuin Non Tisha. Ini kamu ngapain? Ini bandel banget sih dibilangin. Ibu siapa ya? Saya mamanya Firza. Ibu saya. Mama yang tadi. Namanya Firza. Iya. Terus? Ini nih anak bandel banget. Nah, Nyamperin terus, Non Tisha disamperin terus. oke. Saya malu, Mas. Ibu kenapa sih nggak setuju? Kan cinta mereka udah tulus apa adanya, Bu. Kenapa sih? Mas, saya tuh pembantu. Iya, saya tahu. Nggak Terus? pantas, Mas. Anak pembantu pacaran Kata. dengan anak majikan, Kata Mas. siapa? Ya apa kata orang, Mas? Nggak pantas. Ya, banyak kok. Ya. Nggak masalah. Tetap saya nggak rela, Mas. Mbak Juju, aku nggak peduli apa status kita. Nggak pantas, Non.
Firza ini anak Mbak Juju. Dia anak pembantu. Kenapa Mian? Mian kayaknya melihat ada satu keanehan. Mbak Juju, kenapa kamu ngelarang? Gak pantas, Mas. Apakah cuma itu? Iya. Sepertinya ada yang tutupin, Mas. Saya minta Samantha sekarang. Samantha. Aku ingin melihat kejujuran Mbak Juju ini. Dengan cara tatap mata Samantha. Boleh pegang Samantha dan tatap matanya. Kok serem banget sih? Ini apa sih? Udah turutin aja, Bu. Terus tatap lebih dalam. Takut saya, Mas. Oke. Samantha sudah bilang sesuatu. Apa, Mian? Ternyata Mama Juju ini punya kesalahan di masa lalu. Makanya dia nggak mau anaknya dan Tasya berjodoh. Tisha? Ya, Tisha. Oke. Ya, semua orang pasti punya masa lalu lah, Mas. Oke. Coba, Bi. Bisa nggak kita relaksasi gitu? Bisa, Mas. Mama Juju. Ibu mau direlaksasi? Apaan tuh, Mas? Hah? Apa itu relaksasi? Enggak, ikutin aja. Pokoknya aman lah, aman. Gak apa-apa, ngobrol aja. Gimanain, Mas? Tenang ya Ibu, duduk aja. Tenang. Duduk aja. Department of Property, Lagi. please. Apa itu, Mas? Iya. Oke, coba Ibu silakan duduk aja. Abi silakan, Bi. Oke. Kita relaksasi. Di mana nih, Mas? Di sini aja, Mama Juju. Saya di apa nih, Mas? Tenang aja. Duduk aja. Aman. Kamu sih jadi anak ya? Mama Juju sini aja, Mama Juju. Di mana? Di sini aja, geser. Saya nggak diapa-apain kan, Mas? Gak diapa-apain. Oke, Mama Juju nyender. Oke, sekarang Mama Juju fokus ke depan sini. Oke, lihat jam tersebut nanti bergerak secara perlahan di depan Mama Juju. Dan biarkan apapun yang Mama Juju rasakan ketika saya hitung 1 sampai 3, masuk dalam kondisi relaksasi lebih tenang, nyaman, dan rileks dari sebelumnya. Dan apapun yang Mama Juju rasakan dari ujung kepala sampai ujung kaki, itu masuk dalam kondisi relaksasi. Dan nanti siapapun yang bertanya ke Mama Juju, oke, jawab pertanyaan tersebut dengan sejujur-jujurnya dan akses informasi apapun atau kejadian di masa lalu dan ceritakan lebih tenang dan lebih nyaman dari sebelumnya. 1, 2, dan 3. Tetap buka. Ibu Juju, kenapa Ibu sangat menentang hubungan Firza dengan anak Ibu Tisha? Saya nggak mau mereka berjodoh. Apalagi sampai menikah, Mas Wia. Sampai mati saya nggak mau, Mas. Kenapa? Apa karena Tisha anak majikan Ibu, terus Ibu cuma pembantu di rumah Tisha, apa kenapa? Itu cuma alasan saya aja, Mas Uya. Siapa sih yang kagak mau dapat besan orang kaya? Saya nggak mau mereka berjodoh. Karena itu adik kakak, Mas Uya. Hah? Adik kakak? Loh, gimana sih? Jadi dulu Gimana? saat Tisa lahir saya udah punya Firza, Mas. Tapi saya nggak mampu membiayai Tisa, Mas. Akhirnya saya putusin taruh Tisa dalam kardus, Mas. Terus taruh di depan rumah orang kaya. Setiap hari saya lewat depan rumah Mama Rita. Mama Rita? Iya, Mas, namanya Mama Rita, orang kayanya, Mas. Iya. Majikan Ibu nih? Iya. Oke, terus? Saya mau lihat kondisi Tisa tiap hari, Mas. Iya. Sampai pada akhirnya, Mas, saya dengar Mama Rita butuh pengasuh, Mas. Saya daftar. Ya, supaya bisa merawat Tisa, Mas. Gak mungkin, Mas Uya. Mbak Juju, gak mungkin. Tenang, dia nggak bisa dengar kamu. Tenang. Oke. Nah sekarang coba kita sadarin aja deh ya. Ma. Bibi sadarin. Ma. Gak mungkin. Oke, Mbak Juju. Gak mungkin, adik kakak. Ma, Ya. apa bener, Ma? Mbak Juju. Tisa ini adik kandung aku, Ma. Jawab yang jujur, Mbak Ma. Juju, Ma, jawab. Mbak Juju benar. Jawab. Yang Mbak Juju bilang tadi. Coba jawab dulu, Ma. Iya. Jawab. Kenapa Mama nggak pernah ngomong sih? Tisa, non Tisa adik kamu, Firza. Maafin Mama. Mbak Juju gak salah ngarang deh. Iya, Tisa, adiknya Firza.
Nggak mungkin. Nggak mungkin, Mbak. Bener, Non. Mbak Juju nggak suka sama hubungan kita. Nggak usah orang cerita juga. Mbak Juju bener, Non Tisa, adiknya Firsa. Nggak mungkin. Anak Mbak Juju. Enggak, aku nggak percaya. Kamu itu dari dulu itu Mama simpen. Udah deh, Mbak Juju. Aku panggil mami aku ya. Ya. Jangan, Git. Dia itu adik. Kenapa sih Mama nggak pernah ngomong? Mama nggak bisa. Siapa ini? Dia mami saya. Pantesan dari awal gue ngelihat mirip itu. Mami, apa benar aku anaknya Mbak Juju dan aku adik kakak sama dia? Mbak Juju, ada apa kemari? Iya, saya mau nyusul Firsa, mau jelasin. Non Tisa kan anak saya. Adiknya Firsa. Hah? Mami jelasin dong, Mami. Enak aja. Kamu anak Mami. Ngapain Mbak Juju bilang tadi aku anak dia? Jangan percaya sama omongan si Juju. Kamu lahir dari rahim Mami. Bohong. Non Tisa tetap anak Mbak Juju. Adiknya Firsa. Bu, jangan ngada-ngada dong. Ini anak saya. Jangan ngaco ya Mbak Juju. Saya pecat kalau ngaco. Emang bener kok anak saya. Ingat gak? 20 tahun yang lalu, Non Tisa saya simpen di kardus di depan rumah ibu. Iya Bu, Non Tisa itu anak saya. Adiknya Firsa. Ibu ingat gak? 20 tahun yang lalu, di dalam kardus ada Non Tisa saya taruh di depan rumah ibu. Ibu ingat-ingat lagi, itu anak saya, Bu. Jangan asal ngomong ya, saya pecat kamu. Bu, ini bener anak saya. Non Tisa, kamu itu bener anak Mbak Juju. Gak mungkin Mbak Juju. Mami harus jadi relaksasi. Bilang dong. Mas Arbi, Ya. tolong relaksasi mami aku. Mami yuk. Ibu duduk. Duduk aja dulu. Duduk aja dulu. Oke, Marita sekarang fokus ke depan dulu. Oke, sambil fokus ke sini. Sekarang di depan mata ibu ada jam bergerak ke kiri dan ke kanan. Biarkan semakin lama tuh semakin fokus, lebih tenang, lebih nyaman dan lebih rileks dari sebelumnya. Dan biarkan apapun yang terjadi nanti, ketika ibu sudah merasakan kondisi yang sangat nyaman, rileks dan tenang ini, dan siapapun nanti yang bertanya, akses informasi apapun di masa lalu dalam kehidupan ibu, oke, untuk diceritakan lebih tenang, lebih nyaman dan lebih jujur dari sebelumnya. 1, 2, dan 3. Tetap buka matanya, lihat ke depan. Oke. Ibu Rita, benar nggak 20 tahun yang lalu pernah nemu bayi depan rumah? Benar Mas Uya, 20 tahun yang lalu saya menemukan bayi perempuan yang ditaruh di depan rumah saya. Berarti benar dong, aku anaknya Mbak Juju. Oke, jadi benar Tisha ini adalah anak kandung dari Ibu Juju? Enak aja Mas Uya, dia anak saya. Loh, maksudnya gimana sih? Gak mungkin. Kalau yang dipakai Tisa ini sama dengan yang saya pakai. Saya titipin di sebelah Non Tisa di kardus, di dalam kardus. Oke. Coba lihat. Sama. Sama Coba, kan? Ibu sini lihat. Sama kan? Tuh. Sama. Ya. Oke. Mbak Juju jelasin deh maksudnya apa. Oke, tenang. Kita dengar ibu kamu dulu ya. Oke. Nah, ibu. Nah, soal kalung ibu tahu soal kalung? Iya Mas Uya, 20 tahun yang lalu bayi perempuan yang ditaruh di depan rumah saya itu saya temukan bersama dengan suami saya. Saya dan suami saya tidak tega melihat bayi tersebut. Lalu saya dan suami saya menaruh bayi tersebut di panti asuhan di Bogor. Pada saat itu saya sedang hamil 9 bulan, tinggal tunggu lahirnya saja Mas Uya. Terus bayi yang ibu temuin? Bayi perempuan itu saya temukan dan saya bawa ke panti asuhan di daerah Bogor. Terus, oke, kenapa Bu? Karena saya tidak sanggup merawat bayi tersebut, Mas. Karena ibu lagi hamil juga? Iya, betul. Terus Mas. kalungnya? Kalungnya saya lepas. Jadi nanti jika sewaktu-waktu orang tua jahat itu mengambil anaknya, saya tahu siapa orang tuanya, Mas. Jadi Tisha ini anak kandung ibu sebetulnya? Hah? Bener. Bukan anaknya Juju?
Bukan, Mas. Anaknya Juju di? Di panti asuhan di daerah Bogor. Wah. Di mana, Bu? Di anak. Bisa dan. Di mana anak saya yang berita? Mami, di mana anak saya? Aku anak Mami kan? Iya. Kamu jahat. Simpan anak saya di panti asuhan. Apaan sih? Dia tuh anakku. Di mana anak saya? 20 tahun yang lalu, saya simpan anak saya di depan rumah kamu. Oh, mana anak saya? Kamu ibunya. Mana anak saya? Kamu simpan di mana anak saya? Orang tua jahat. Tega buang anak sendiri. Kacau. Di mana anak saya? Kamu simpan di mana? Kamu tahu? Di panti asuhan di daerah Bogor. Kamu cari sana. Kamu jahat. Jahat. Yang jahat siapa? Orang tua nggak tahu dia. Kan ibu yang jahat. Anak Ibu yang saya. jahat orang dibuang. Kamu buang di panti asuhan. Nggak mau. Kamu tuh yang jahat. Kamu yang jahat. Kamu yang udah buang anak kamu sendiri. Gimana nasib anak saya? Kamu nggak ngerti. Kamu jahat. Lihat nanti kamu. Akan ada balasannya. Apa yang jahat dari saya? Bawa anak. Saya mau cari anak saya. Ayo. Ngapain kamu cari? Ayo. Kamu kan udah buang dia. Ngapain? Ngapain? Oke, sorry. Lo masih banyak cewek-cewek lain nanti. Habis ini. Oke, kita ambil lagi fishball untuk cewek ya. Tadi kan belum dapat. Kamu dapat kerjaannya lah. Kenapa sih? Cari tapi belum diterima. Apa sih tuh? Mana usahanya Lala? Mana? Ini apa lagi? Cari-cari tapi belum ada yang keterima untuk saat ini. Udah ya, pokoknya kamu tuh dengerin Mama lah. Kamu ikut acara ini biar kamu tuh berjodoh, Lala. Aku gak mau, Ma. Apa ini? Kenapa? Ini loh Mas Uya, saya daftarin dia di acara ini biar dia dapet jodoh. Nah, jadi kamu bukan kamu yang daftar sendiri? Enggak, Aku yang daftarin. Ibu daftarin anak ibu? Iya betul. Biar dia itu dapet jodoh, biar dia ada yang biayain hidupnya Mas Uya. Oh, jadi tujuannya biar ada yang biayain hidupnya? Iya, Ibu orang tuanya? Ya aku sebenarnya males ya karena dia udah jadi beban saya gitu. Ya udah, Kak, kalau emang aku jadi beban Mama, mending aku pergi aja dari rumah. Lala, kamu jangan sembarangan ya kalau ngomong. Oh, kamu seneng ya keluar rumah ya? Hah? Biar kamu di luar sana mau jadi Hah? Enggak. Lah, ingat ya, La. Ini anaknya kayak tertekan loh, Bu. Hati-hati, Bu. Bukan, Mas Uya. La, kita ini orang susah, Lala. Tapi Ibu nggak mau ya. Kamu biaya hidup kamu. Jangan, Lala. Udah, oke. Sekarang kita ke dalam. Coba, kamu jangan nangis. Orang cantik kayak kamu nangis jadi nggak cantik lagi nanti. Ya udah, kita ke dalam dulu. Ya. Aku nggak mau dijodohin, Ma. Aku nggak mau ikut di sini. Aku malah dimalu-maluin kalau masuk sini, Ma. Enggak, Lala. Dengerin omongan Mama ya, Lala. Ini buat kebaikan kamu, La. Ya, sabar. Lala juga nggak betah pakai baju kayak gini. Lala nggak nyaman, Ma. Lala malu. Udah, Lala. Dengerin omongan Mama ya, La. Oke. Oke, sekarang gini. Oke. Lagian juga di sini mana ada sih yang mau sama aku, Mas? Banyak lah. Gak bisa gitu. Kamu jangan pesimis dulu, ya. Enggak, aku nggak mau. Semua cowok sama aja. Dan Lala berarti harusnya di nomor berapa nih? 19 harusnya di situ ya berarti ya? Hah? Gak ada jodoh, gak ada yang tahu. Siapa tahu banyak yang coba ya. Sekarang saya tanya nih, sebelum kita tanya Lala, ada yang suka sama Lala nggak? Coba cantiknya dulu deh. Dan tujuh tangan. Tuh banyak tuh. Tuh duduk lagi. Oh langsung turun apa? Langsung turun deh, ya. Tuh. Wah, ini serius sih, Ma. Serius, Lala. Tuh banyak turun tuh. Kamu kok
ganteng-ganteng. Kita tenang dulu, kita tanya. Nama kamu siapa? Jason. 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 Wih, ada tombol ini. Wih. Iya. Jason kerjaan apa, Son? Saya bisnis villa. Ada 5 villa di puncak. Oh, di puncak ada 5 villa. Wow, lumayan juga. Oke. Kalau kamu siapa namanya? Nama saya Bastil, Mas. Bastil? Ya. Nama Bastil? Keren. Baru dengar nama Bastil ya. Oh, oke. Kerjaan apa, Bastil? Kalau saya kerja di perusahaan pertambangan emas. Pertambangan emas. Betul. Kerja ya? Kerja. Udah korban. Bastil ya? Kamu siapa namanya? Kalau saya Leon. Siapa? Leon. Kerjaan apa, Leon? Saya punya kontrakan Mas Uya. Kontrakan? Di daerah Selipi. Selipi? Ya, Jakarta Barat ya? Buat kalian-kalian yang mau ngontrak langsung ke Selipi aja ya. Wow. Terus Mas Uya. Apa lagi? Saya juga punya rumah makan sate. Mau makan sate? Rumah makan sate. Oh ya? Di mana aja? Di Selipi ada, di Kembangan ada. Jakarta Selatan, Jakarta Pusat ada? Nanti rencananya saya mau buka. Daerah saya soalnya tuh. Iya, oke Mas Uya. Nanti saya buka. Ya udah, oke. Nah, lah. Nih. Tuh langsung mau tuh. Gimana? Mau tanya alasannya? Mau tanya alasannya? Boleh, silakan. Kenapa kalian suka sama saya? Gimana ya, La? Kamu tuh cantik. Terus, oh iya, aku pernah ngalamin mimpi. Ya kayak dejavu lah. Itu tuh, aku punya pasangan. Itu tuh mirip banget kayak kamu, persis. Oh gitu, itu kalau betul kamu ya? Iya. Jansen ya? Mimpinya ngelihat kayak dia pasangannya? Persis banget. Dan aku yakin. Ini kayak tanda dengan alam, jadi kayak kita selaras dengan alam semesta gitu kan? Oke, kalau Bastil? Kalau saya sih ngelihat Lala ini mirip mantan saya, Mas. Mantan saya yang dulu ninggalin nikah saya. Oh, mantan terindah. Dulu dia ninggalin saya nikah, Mas. Ninggalin nikah? Ya. Saya udah sama orang lain? Udah sama orang lain. Mirip mantan kamu nih? Iya. Oh. Jadi saya nggak susah buat jatuh cinta. Tapi nggak tahu. Kamu juga nggak bisa move on gitu? Ya, bukan nggak bisa move on. Tapi ini emang kriteria saya, Mas. Jauh-jauh lah. Ini tanda-tanda alam semesta juga selaras dengan dia. Bisa ketemu ini kan bukan sebuah kebetulan. Bahwa apa yang terjadi dalam hidup kita itu kalau kita lihat dan baik-baik, ini adalah bukan sebuah kebetulan semata. Ini semua sudah ada jalan dan garisnya. Garis tangan yang sudah ditetapkan. Betul kan? Betul sekali. Oke, Leon, kalau alasan lo apa? Suka sama... Padahal kita belum nanya-nanya soal Lala lo. Apa alasan lo? Kalau saya suka sama bodinya, Mas. Bodinya kecil, terus kayak enak aja buat digendong gitu, Mas. Oh ya, tak gendong ya, kemana-mana. Benar. Oke, Lala. Kenapa? Tapi aku ini belum ada kerjaan loh. Yang ada nanti aku jadi beban kalian semua. Oh, oke. Tapi ya cewek juga kan nggak harus kerja juga kali ya. Benar banget. Nggak harus Gini, jadi gimana emang tugas kita nih sebagai laki itu emang buat nafkahin perempuan. Nafkahin kamu lah. Iya. Bener juga sih. Ya nggak masalah, dia nggak kerja nggak apa-apa. Nih Leon nggak masalah juga nih. Nggak, kalau saya sih nggak apa-apa, Mas. Yang penting nurut sama saya. Terus servisnya tuh mantep, Mas. Itu udah cocok banget. Nggak perlu kerja ya? Nggak perlu. Oke, gimana nih Mama Lala nih? Ya, saya bersyukur tuh, La. Banyak yang seneng sama kamu ternyata, La. Tapi aku nggak percaya, Ma. Ya, omongan cowok ini semuanya hanya gombal. Kamu coba dulu, La. Belum tentu semuanya begitu. Aku takut kalau nasib aku sama kayak Mama. Lah. Kamu apa, La? Ceritain pribadi Mama di depan orang banyak kayak gini, Lala. Ya Mama nikah cerai terus. Aku takut kayak Mama. Maksud kamu apa ya, Lala? Hah? Ya emang Mama suka nikah cerai kan? Aku trauma tau nggak, Ma? Wah, Ibu jangan begitu. Maafin Mama, Lala. Kamu jangan ngomong kayak gitu, Lala. Mama malu di depan. Tante juga maksa anaknya kali, Mama yang anaknya nggak mau dijodoh-jodohin di sini kali. Bukan, Mas Uya. Udah jauh-jauh gini untuk. Ini kayaknya ada yang tersembunyi di dalam hati mereka nih ya. Coba kita undang saja Mian dan Arbi. Lala nih kayak ketakutan nih. Ya dia nggak pede sebagai wanita nih. Dia sempat bilang takut kayak mamanya, ibunya kawin cerai. Kayak ada apa, trauma apa nih di dalam diri Lala Mian? Mungkin Lala bisa diterawang. Atau ibunya, terserah, up to you. Mian melihat ke ibunya sih, Mas Uya. Ibunya, butuh apa Mian? Ya. Sepertinya Mian butuh kanvas dan itu cat air. Kanvas and cat air.
Ibu boleh maju ke depan. Oke, gak apa-apa Ibu di sini aja. Oke, Mian sudah merasakan suasana hatinya seperti apa dan Mian akan gambarkan Mas Uya. Ya. Seperti apa keadaan Ibu ini. Gambar apa nih, Mi? Ini seperti telur. Mian melihat warna merah. Oke, seperti gambar hati. Mian lihat di sini berbentuk hati. Ini tuh hati yang terluka. Dan Mian lihat di sini patahan hatinya itu hilang satu. Patahan hati hilang satu. Iya. Setengah hati jadi ya. Iya, setengah hati. Dan Mian juga lihat di sini seperti ada campuran warna hitam di dalam hati tersebut. Busuk? Apa? Seperti rasa yang terluka atau trauma. Rasa yang terluka? Iya. Dan dia terus membawa rasa trauma tersebut ke tempat lain. Ini ibunya ya? Ibunya ya? Iya, ibunya. Oke. Perlahan hatinya itu mulai terpisah. Mas Uya, ya. Hati yang awalnya berbentuk, lalu perlahan rapuh, hilang sebagian, dan seperti... Loh, Mi. Kok gitu? Keluar asap? Loh. Asap ini menandakan bahwa suasana hati Ibu Lala. Kok bisa gitu sih? Ya, Mian merasakan adanya kekecewaan dengan dirinya sendiri yang ia pendam sudah lama. Coba kita relaksasi kali, Bi ya. Kursi chair. Penasaran nih? Iya, berasapnya makin banyak loh, Mi. Iya. Semakin dia memendam, semakin dia terus memendam rasa sakit itu. Dan inilah timbul asap-asap. Visualisasi dari apa yang ada di dalam hatinya dia sebenarnya nih? Iya, betul. Wah. Unbelievable. Kursi. Kursi chair. Sama lilin Trisula. Lilin candle. Saya itu 1 sampai 3, semakin lama tuh semakin fokus ke lilinnya dan rasakan kehangatan dari lilin tersebut. Mama rasakan di sekitaran mata kiri dan mata kanannya, dan kehangatan tersebut menjalar ke seluruh tubuh Mama dari ujung kepala sampai ujung kaki, dan niatkan untuk masuk dalam kondisi relaksasi, lebih tenang, nyaman, dan sangat rileks dari sebelumnya. Dan apapun yang terjadi nanti, siapapun yang bertanya pada Mama, oke, akses informasi apapun di kejadian kehidupan masa lalu Mama dan ceritakan lebih tenang, lebih jujur, dan lebih detail. Dan sebelumnya 1, 2, dan 3. Oke, Mama ini sayang nggak sama Lala? Saya sayang banget sama Lala, anak pertama saya, Mas. Saya mau dia bahagia, biar ada yang mendampingi hidupnya, biar dia nggak hidup susah, Mas Uya. Saya memaksa Lala menikah karena saya takut ayah tiri Lala tergoda dengan Lala saat saya tidak ada di rumah, Mas Uya. Jadi Lala ini punya ayah tiri, Bu? Iya, Mas Uya. Saya sudah menikah 4 kali dan 3 kali bercerai. Saya seperti ini untuk bertahan hidup, Mas Uya. Semenjak ayah Lala meninggal, kami jadi susah. Karena saya tidak ada pekerjaan yang jelas, Mas Uya. Oke. Makanya saya sengaja menikah lagi. Agar hidup saya sama Lala ada yang menanggung. Wah. Terus setelah Ibu menikah gimana? Akhirnya apa, Bu? Tapi kenyataannya nggak semudah itu, Mas Uya. Suami saya yang baru tidak menghargai saya. Saya dijadikan pembantu dan melayani untuk nafsunya dia saja, Mas Uya. Lala tahu, Bu, soal ini? Saya sengaja tidak menceritakan sama Lala. Kenapa, Bu? Karena saya malu. Biarkan saya yang menanggung beban ini sendiri, Mas Uya. Wah, ini emang Ibu ada beban nih, luka yang dalam nih. Bibi sadarin, Bi, emang
Udah kelihatan dari awal, Mama Mian. kenapa sih nggak bilang sama Lala? Dulu, ini kan mau disadarin. Kasihan. Iya. Oke, Mama Lala, sekarang saya hitung 1 sampai 3, kembali seperti semula. Pakai tahan kesedihannya, ataupun hilangkan, ataupun kurangin rasa sedihnya, membuat Mama Lala lebih tenang, lebih nyaman, dan lebih bersemangat lagi. 1, 2, dan 3. Mama kenapa sih nggak bilang sama Lala? Mama kenapa nggak mau cerita sama Lala? Lala ini kan anak Mama. Lala juga bisa kok cari duit, Ma. Kenapa, Mian? Lala. Lala ngomong apa sih, La? Ya itu tadi Mama ngomong apa di situ? Kenapa, Mi? Mian dari melihat gerak-geriknya Lala sepertinya ada sesuatu juga Mas Uya. Boleh Mian minta Karen? Karen Delano, Karen, Ini Carol. tuh adik Mian, Mas Uya. Dia tuh bawel dan dia tuh suka umbar aib orang. Oh, ini si Karen ini? Betul. Oh. Mas Uya, Carol bilang Lala ini menyimpan trauma yang sangat dalam hidupnya. Trauma yang sangat dalam? Lebih dalam dari ibunya berarti? Iya, bisa itu. Bisa jadi. Coba relaksasi. Bahkan sampai Carol pun dia nangis kayak takut, kesepian, seperti itu. Takut kesepian? Iya. Takut kesepian, trauma? Iya, betul. Bi, coba Bi. Kita relaksasi. Lala, kita relaksasi. Carol tuh umur berapa, Mian? Dia itu umur 3 tahun. Jadi ini tuh dulu tuh ada seorang wanita yang emang sengaja digugurkan. Nah, si arwahnya dan abunya itu disimpan di dalam boneka ini. Jadi boneka ini boneka spiritual gitu ya? Iya betul, dan di dalamnya ada abu pembakaran mayat. Oke, Lala boleh nyender. Nah, sekarang Lala fokus ke depan. Oke, fokus ke jamnya. Dan secara perlahan jam tersebut bergerak ke kiri dan ke kanan dan niatkan untuk masuk dalam kondisi relaksasi, lebih tenang, lebih nyaman, dan lebih rileks dari sebelumnya. Oke, pergerakan jam tersebut niatkan masuk dalam kondisi relaksasi dari ujung kepala sampai ujung kaki, masuk dalam kondisi yang sangat nyaman dan lebih tenang dari sebelumnya. Dan biarkan siapapun nanti yang bertanya kepada Lala, oke, Lala bisa menjawab pertanyaan tersebut dengan sangat jujur ataupun lebih detail dari sebelumnya dan akses informasi apapun yang terjadi dalam kehidupan Lala di masa lalu. 1, 2, dan 3. Lala, sebenarnya apa sih yang kamu simpan, kamu pendam dalam diri kamu tuh apa? Coba ceritain ya. Saya malu punya mama yang suka kawin cerai. Kenapa? Karena saya sering dibully sama teman-teman saya. Oke, apa lagi? Apa yang bikin kamu trauma tuh apa? Yang kamu sembunyikan, kamu tutup-tutupi? Sebenarnya ada hal yang selama ini saya nggak bilang sama mama saya. Kalau suami ketiga mama pernah melecehkan saya. Terus lecehan gimana? Suaminya mama sekali. Dan itu terjadi nggak cuma sekali. Terus kamu bilang ke mama kamu nggak? Enggak, saya takut bilang ke mama. Karena saya diancam mau dibunuh kalau saya ngadu ke mama saya. Terus sekarang papa diri kamu masih ngelecehin kamu? Enggak mas, dia udah di penjara. Kasus apa? Karena KDRT sama mama saya. Terus kamu nggak protes sama mama kamu nih, mama kamu kawin cerai gini? Yang saya heran mama itu gak pernah kapok sama laki-laki mas. Walaupun udah disakitin, tapi tetap nikah lagi sama suaminya yang sekarang. Oke, bisa sadarin, Bi. Dia jadi gara-gara perilaku mamanya kawin cerai ternyata mempengaruhi ini dia, iya kan? Jadi korban. Pernah dilecehin. Oke, Lala, sekarang saya hitung 1 sampai 3. Kembali lagi seperti semula. 1, 2, dan... Nak, maafin mama ya. Kamu gak pernah cerita sama mama, Lala. Asal laki-laki orang. Ibu selama ini nggak tahu, Bu. Mantan suami ibu melakukan itu sama anak ibu sendiri. Ini hal yang sering terjadi nih. Hati-hati kalau kita single parent, ingin menikah dengan seseorang. Kita punya anak perempuan, itu yang harus kita perhatikan. Laki-laki yang mau kita nikah itu karakternya seperti apa. Ya karena ini banyak hal terjadi seperti ini. Ya kan? Ini saya menangani kasus seperti ini dalam bulan ini udah ada 5 kasus. Dan itu bukan terjadi sama orang gede loh. Anaknya masih di bawah 10 tahun. Ini benar terjadi nih.
Waduh, Ibu, wah. Ini yang bikin aku trauma, Ma. Aku nggak mau jalin hubungan sama siapapun, apalagi punya suami. Semuanya itu kurang ajar, Ma. Nggak semua laki-laki seperti itu, Lala. Nggak semua. Bu, maaf, aku mau ngomong sama kamu. Ya, Bu. Lah, aku tahu kamu trauma sama laki-laki. Karena semua cerita dari mama kamu sehingga membuat kamu trauma. Tapi nggak semua cowok kayak gitulah. Dan aku janji, aku nggak akan seperti mereka. Tapi aku nggak percaya. Yeah. Aku akan buktiin sama kamu. Kamu mau nggak jadi pacar? Kenapa? Woi, jangan percaya sama dia. Dia tuh cabul, otak mesum. Maksud lu apaan? Lu tuh otak mesum, gue kenal lu udah lama. Lu kalau ngomong tuh yang benar. Lu otak mesum. Lu kalau ngomong jangan sembarangan lu. Lu tahu dari mana? Gue kenal lu udah lama ya. Tiba-tiba lu kenapa turun? Hah? Ada apa? Ini Mas, Lu kenal tadi dia? tuh gue lihat dia. Iya. Foto cewek-cewek lagi ganti baju, Mas. Jangan so tahu, lu tahu Ada dari bukti mana? ya? Gue punya buktinya. Nah, buktinya apa? Bukti apaan? Lihat aja HP-nya, Mas. Apa? HP-nya? Ada, Mas. Kita Ada lihat bukti? aja di HP dia. HP-nya lo mana? Coba HP-nya? ambil aja, Mas. Handphone saya lagi dicas. HP lo mana? Handphone saya lagi dicas di depan, Mas. Ya mana? Ngeles mulu lu. Di depan. Coba handphonenya handphone saya, di-charge. Mas. FD ya, handphone dia Handphone di saya lagi ruangannya dicas, dia. handphone saya lagi dicas. Handphone Leon. Lagi di-charge. Lu jangan so tahu lu. Ngeles mulu lu. Udah ada buktinya, tenang aja, Bray. Mas, handphone saya lagi dicas, Mas. Nggak mungkin saya bisa rekam-rekam. Gimana mau ngerekam coba handphone? Coba handphone lagi di-charge. Di depan. Mana? Woi, lu diem lu. Handphone gua lagi dicas. Lu nggak usah so tahu ya. Nih handphone kamu nih. Coba. Boleh saya buka ya? Coba cek, Lihat aja, Mas. Mas. Buka, Mas. Orang saya nggak merasa ngerekam kok. Oh. Ini handphone apa sih gini depannya? Coba mirroring dulu, udah mirroring nih. Udah mirroring tuh. Lo buka, galeri lo buka. Iya, lihat aja orang nggak ada apa-apa kok. Nggak ada. Nah, yang di hidden. Mas, gambarnya. Mas. Wah. Mas, gue bisa jelasin ini, Mas. Handphone lo kan? Ngeles ini udah ada buktinya, Mas. Handphone lo. Udah ada buktinya, Mas. Sa cabul, so suci. Mas, ini bukan salah saya, Mas. Tapi ini handphone kamu. Iya, ini emang handphone saya, tapi saya nggak merasa ngerekam. Mian. Tolong terawang gue, Mian. Gue nggak merasa ngelakuin kok. Mian. Tolong, Mian. Lu kan dukun, Mian. Lu bilang gue dukun. Lu udah minta maaf, gue bilang lu dukun. Ya udah, tolonglah. Ini bukan gue yang lakuin kok. Mana nih, Mas? Sebenarnya siapa terawang gue? Ini bukan gue yang lakuin. Cabul. Tolong siapa? Ya lu dengerin dulu makanya. Ini gue mau diterawang. Udah diem. Gak ada bukti kali. Oke. Gue bantu, jangan pernah bilang gue dukun. Iya. Lu kan anak tahu kan? Indigo! Nah, iya itu maksudnya indigo. Udah cepet lah, indigo nih, indigo. Ayo cepet. Terawang gue. Mas lu. Bukan gue kok. Mian kenapa Mian? Aku keren. Aku mau lihat dulu videonya coba. Ih, ini siapa? Cantik. Ini tuh bukan pelakunya, bukan Leon sebenarnya. Bukan gua. Mas, bukan Gak gua, Mas. mungkin, Mas. Udah jelas kok ada bukti. Siapa? Kasih tahu. Kalian pasti pengen tahu pelakunya ya? Gua udah sakit ditampar nih. Tuh, pelakunya. Bukan Mas. Oh iya, bukan itu tuh. Loh. Woi, maksud apa? Ini udah jelas-jelas kok di HP dia. Iya, kamu pelakunya. Ini udah jelas di HP dia. Kampar aja, kampar. Ini lu yang lakuin
kamu ambil HP-nya dia, gitu, cek gitu. Itu udah ada buktinya, itu HP dia. Bapak pakai HP-nya dia, Digesek gitu, terus dipoto. Gak usah pegang-pegang gua. Lu yang lakuin kan? Gua ngambil jelas-jelas itu HP lu. Mas Arbi, tolong dia di... Kalau lo bukan lu nggak usah takut. Iya. Ya? Tapi itu udah jelas, Mas, ada buktinya. Ya udah tinggal duduk aja. Udah diem aja lu. Berisik lu, dikremasi lu. Dah, sana. Ayo Bi, silakan Bi. Oke, sekarang lihat tangannya, coba lihat tangannya. Nah, lihat. Nah, sini lihat. Oke. Fokus ke telapak tangan, makin fokus. Tangan Mas sekarang makin mendekat ke keningnya, ke mukanya, dan tangan masuk dalam kondisi relaksasi lebih tenang, lebih nyaman, dan lebih rileks dan lebih tenang dari sebelumnya. Dan nanti pada hitung ketiga, buka matanya, tapi pas buka mata, kamu masuk dalam kondisi relaksasi, dan biarkan apapun yang terjadi dan siapapun yang bertanya sama kamu akan menjawab setiap pertanyaan dengan sejujur-jujurnya dan lebih detail dari sebelumnya. 1, 2, dan 3, buka mata. Relax dan masuk ke depan. Oke, untuk kamu Tino, sebenarnya bener gak lo yang moto-motoin cewek-cewek tadi? Sebenarnya memang saya, Mas. Tuh, Oke. Terus? Saya diam-diam ngambil HP Leon untuk foto cewek-cewek di sini yang sedang ganti baju. Oh, kenapa lo ngelakuin ini? Kenapa lo ngelakuin ini? Emang lo udah dendam sama Leon, ada masalah gitu? Saya nggak suka aja, Mas, sama gayanya. Dia songong, belagu, terus mulutnya manis banget lagi sama cewek-cewek di sini. Dan satu lagi, Mas. Dulu waktu saya SMA, saya punya gebetan. Gebetan saya ditikung Leon, Mas. Padahal waktu hari Rabu, saya itu punya rencana buat nembak gebetan saya. Tapi pas sebelumnya, pada hari Selasa, saya ngegepin dia jalan sama Leon. Sakit hati lo? Sakit hati, Mas. Saya masih nyimpen Beda dendam. sehari digebet sama dia ditikung tuh ya? Satu ditikung berarti. Oh, jadi dia bikin sakit hati gara gebetan lo. Sehari sebelum lo nembak, dia udah duluan jalan? Iya, Mas. Saya ditekung sama Leon, Mas. Oke. Saya itu 1 sampai 3, balik lagi seperti semula 1, 2, dan 3. Bangun. Apaan sih? Ya udah. Udah balik. Lu apaan? Ya lu nggak bisa gini kayak gitu. Udah. Nggak usah kayak gitu. Yana Andi, tolong. Udah, stop. Udah. Lo juga, kalau dendam sama orang jangan begitu. Iya. Jangan fitnah orang begitu. Ya dulu. Kasian dari dia udah tabok-tabokin cewek gara-gara lo. Awas lu ya. Lu yang awas. Udah. Lo keluar dulu, Tino. Bikin emosi aja dia, Mas. Tenang, Leon. Sorry nih, tuh. Minta maaf lo sama Leon semua cewek-cewek. Ayo dikit doang. Lain kali nggak boleh kayak gitu ya. Saya dibuktiin kan, Mas. Dan saya juga mau ngomong sama Lala. Lah, kamu lihat kan? Aku tuh nggak seperti cowok lainnya, lah. Jadi aku udah buktiin semua kalau aku tuh nggak kayak gitu. Jadi aku mohon kamu percaya sama aku. Leon tuh anak yang baik, punya kontrakan, punya usaha warung nasi. Hidup kamu bakal terjamin sama Leon ya. Terima ya? Mapan nih gitu ya. Gimana lah? Lagi. Tapi janji ya. Iya, aku janji. Aku bakalan jadi yang terbaik buat kamu. Wah. Leon. Oh, ternyata lu di mari. Lu bagus banget lu ya. Hah? Orang tua belangsak nyari duit, lu malah enak-enakan di sini. Tau gue dari tadi kontrakan lo. Gimana sih lu? Sini duit. Bu. Sini ngapain? Siapa sih ini? Malu-maluin aja. Apaan sih? Siapa ini? Ibu siapa? Leon ini siapa? Sate kikil ini siapa? Ini Mas Uya. Jadi dia tuh jualan sate. Nah, satenya itu enak banget, Mas Uya. Mas Uya bisa cobain ntar. Oke. Sekarang kamu siapanya Leon? Kamu jualan sate pegawai kaknya Leon gitu? Saya ibunya dia. Enggak. Siapanya Leon? Kamu jualan sate pegawai kaknya Leon gitu?
Saya ibunya dia. Enggak, maksudnya enggak. Ih, lo apa-apaan sih? Lo dasar anak durhaka lo ya. Bu, malu-maluin. Aku udah mau dapet cewek lo. Cewek-cewek aja yang dipikirin. No, kontrakan lo, barang-barang gue dikeluarin sama yang punya kontrakan, belum bayar kontrakan 2 bulan. Yang punya kontrak. Lo malah enak-enakan di sini lo. Gue banting tulang nyari duit, lo malah enak-enakan. Ini udah buat bayar sate yang tadi ya. Jadi dia itu tukang sate langganan saya Mas Uya. Tapi tadi bilang katanya ibu lo. Enggak, itu mah cuma bohong-bohongan doang. Ibunya bilang tadi ya kan? Enggak. Aduh. Ini apa-apaan 100? Lu Bu. bikin malu aja lu. Apa ibu siapanya Leon? Saya ibunya dia. Terus maksudnya? Saya kesini nyariin dia buat minta uang kontrakan. Ibu jualan sate kikil? Iya. Ini siapa? Saya asistennya Mas. Asisten. Sate Dia asisten saya. Oke. Terus, tapi bukannya Leon punya rumah makan dan kontrakan, katanya banyak. Ih, mau makan dari mana? No, gua keliling. Dagang sate keliling. Untuk apa? Apa, Bu? Buat bayar kontrakan. Terus? Ngapain sih? Malu-maluin aja. Udah mau dapet cewek nih. Cewek aja yang ada otak lu ya. Cari duit. Bawa duit kontrakan lu bawa kabur. Hah? Ini kan buat setelan Bener lu ya. ini. Kan buat setelan dibawa kabur. Jadi nggak punya kontrakan? Dia nggak punya kontrakan? Kagak ada. Bukan juragan kontrakan? Kagak ada. Ngapain sih, Bu? Elah. Pulang. Ini duitnya dipakai buat ini nih. Pulang, lu balikin duit kontrakan sini. Lu bikin malu aja lu. Gua nyari duit mati-matian lu malah enak-enakan. Cewek aja yang lu pikirin. Sini dulu, Bu. Sini dulu. Saya malah penasaran nih. Ya. Coba jelasin. Bu, ngapain sih datang? Udah tau saya mau dapet cewek cantik. Ibu ngapain datang ke sini coba? Gue yang mau minta duit kontrakan. Yang punya rumah udah marah-marah no. Barang-barang dikeluarin. Lu malah enak-enakan di sini. Gimana lah? Cewek aja yang di otak lu. Apa? Semua cowok sama aja. Lah, bisa jelasin lah. Aduh, ngapain sih Ibu? Ayo. Lu mau ngapain di sini? Saya disuruh ke sini sama bos saya. Nih cewek-cewek ini. Ya udah. Udah keluar. Sate apa tadi? Sate kil. Ya ntar ya di rumah ya. Mas. Ya. Pulang dulu ya. Sate apa tadi? Sate kil gitu. Iya. Kursinya tuh sama uang tuh. Waduh. Ada-ada aja ternyata di tukang sate kikil, bro. Iya kan? Ya udah. Kenapa? Mas, itu tuh dan saya ketinggalan. Ini punya ibu saya soalnya. Ibu saya kan beli pakai duit, Mas. Oke. Duitnya duit saya mana tadi? Oh, makasih Mas ya. Ayo, masih. Baik, saya pesan satu porsi ya. Ya udah. Ya udah kalau begitu. Lagi-lagi gagal. Gagal maning. Enggak apa-apa. Kita coba lagi. Saya Uya Kuya. Saya Erbi. Saya Mian. Ketemu lagi besok di Gadis Tangan.